Jadi mungkin Ibu bisa minta pendapatnya terkait Dr. Tifa yang kemarin persidangan sendiri. Ibu melihat perjalanan persidangan Dr. Tifa kemarin cukup unik ya Bu, terkait tempat duduk gimana? Terima kasih. Pertama saya memberikan sebuah apresiasi kepada pihak kejaksaan di mana telah memperbaiki gugatan sesuai dengan pasal 75 ayat 4 ya, yang diberi kesempatan oleh hakim. Nah, kemarin sudah didaftarkan. Semoga persidangannya berjalan dengan baik untuk masuk pada pokok perkara. Dalam hal ini jangan gagal paham ya. Untuk putusan sela itu tidak ada menyatakan bebas dari tersangka atau bebas murni dari hukum. Bukan. Dia menyatakan dibebaskan menerima dengan putusan sela itu bahwa karena kabur konsekuliber ya, tidak cakap, tidak terang benderang. Jadi tentu nanti hakim akan ragu untuk memberikan keputusan. Makanya hakim menerima putusan sela agar kesempatan diberikan kepada JPU untuk memperbaiki gugatan tersebut, dakwaan tersebut. Nah, mereka euforia menganggap sudah menang. Mari kita baca putusan itu kembali dan dakwaan itu dikembalikan. Ketika dakwaan itu dikembalikan untuk diperbaiki. Jadi kalau putusan itu menang atau kalah itu hanya putusan kemenangan. Nah, kalau ini kan diperbaiki. Sekali lagi saya sampaikan kepada pihak Dr. Tifa untuk pengacaranya juga memberikan pemahaman terhadap kliennya. Karena saya lihat ketika mereka tampil di media, sepertinya dengan sepede-pedenya mereka, apakah tidak paham dengan hukum yang sedang dijalaninya? Terus ataukah memang pura-pura tidak mengerti? Gitu. Jadi dengan terdaftarnya perbaikan dakwaan tersebut, maka resmilah sidang itu dilanjutkan. Mari kita lihat sidang itu pada tanggal 6. Oke. Bun, dengan bahasa dirinya sudah bebas dan nanti akan di posisi yang mana, di bagian apa, sebagai praktisi hukum dan kuasa hukum juga, Bunda, mendengar jawaban itu gimana, Bunda? Kenapa tidak diberikan pemahaman oleh pengacaranya? Kita semua bisa mengerti ya, baca Google aja kita ngerti ya. Anak TK juga ngerti ketika apa itu pasal demi pasal yang harus kita baca. Cuman jangan sekedar pengertian, pahami. Berkali-kali saya sampaikan, tolong dipahami. Nah, dia merasa pede sehingga dia menyampaikan kepada salah satu pengacara Pak Jokowi, menyatakan bahwa jangan buang energi untuk perkara ini karena dia udah bebas. Dia akan hadir di 9 persidangan untuk sebagai saksi ahli, dan dia akan berupaya untuk melakukan operasi otak Jokowi. Nah, kemarin kan dia sampaikan otak Jokowi itu kecil. Nah, sekali lagi saya sampaikan, otak Jokowi kecil akan dikatapel biar otaknya bisa jadi besar. Ini yang ngomong ini apakah masih ada otaknya gitu? Kok tega dia mau ngomongnya terlalu vulgar gitu ya? Nah, kedua, dia bilang akan mengoperasi otak Pak Jokowi. Ini sudah sangat penghinaannya sudah keterlaluan dan kediri atau udah fisik gitu, udah main fisik dalam penghinaan tersebut. Apalagi dia menyatakan dia bebas, dia juga menyampaikan bahwa
pada tanggal 6 besok saya ada relas untuk sidang. Saya duduk di mana ya? Apakah saya duduk di kursi di samping pengacara ataukah saya duduk sebagai penonton? Kan saya sudah bebas. Nah ini hukum beracara itu tidak seperti itu. Kan tidak dinyatakan dia itu bebas dari tersangka, bebas dari tuduhan yang dilakukan sebagai seorang pelapor, yaitu korban, yaitu Pak Jokowi. Kan nggak ada. Nah inilah yang menjadi dasar kenapa kita menganggap Dr. Tipa ini harusnya sudah patut ditahan oleh kejaksaan. Ketika ada penerimaan P21 tersebut, dia tidak ditahan dikarenakan akan kooperatif, terus tidak akan mengulangi. Ini mengulangi perbuatan yang menghina, merendahkan. Aduh, kenapa Dr. Tipa ini terlalu istimewa? Ya, udah pidana murni loh dalam pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, apalagi dia juga menyampaikan, saya ada temuan dalam penelitian 3 opsi. 1, ijazah asli, di mana ijazah asli ini adalah ijazah teman-teman Pak Jokowi. Yang kedua, fotokopi. Yang ketiga, ijazah saja. Berarti ijazah Pak Jokowi ini ijazah saja yang tidak bernilai. Bukan. Kenapa dibilang ijazah saja? Karena di sini untuk kepastian dalam perkara ini, ketika hakim memutuskan ijazah itu asli atau palsu, di situ baru ada status ijazah Pak Jokowi. Karena persoalannya adalah ijazah itu sendiri saat ini. Kalau kita melihat dari beberapa statement dari Pak Jokowi dan juga statement dari orang-orang terdekat atau pengacaranya menyatakan ijazah itu asli. Di sini kita coba menganulir. Kenapa ijazah itu asli? Siapa pemilik ijazah? Pemilik ijazah bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi menerima ijazah dari UGM. Pemiliknya adalah UGM. UGM menyatakan ijazah itu sah. Kemudian ketika Pak Jokowi ada 6 kali ada sebagai wali kota ya, kemudian gubernur dan juga presiden, itu KPU dan Bawaslu menyatakan dokumennya dapat diteruskan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berarti administrasi Pak Jokowi tidak cacat. Nah, kenapa mereka menyatakan ijazah itu palsu? Apa kapasitasnya, apa kapabilitasnya menyatakan ijazah itu palsu? Kepentingan apa di sana? Siapa yang dirugikan? Nah, ibarat kata, kita nggak boleh hak dan data pribadi orang kita umbar di muka publik. Pertama, seandainya ini umpama ya, Mora selingkuh, kita tahu Mora selingkuh, ada hak kita untuk mengumbarkan Mora selingkuh? Ini ilustrasi saya ya, kan nggak boleh. Mau selingkuh dia, mau apa, itu hak dia. Demikian juga ijazah Pak Jokowi. Apa kapasitasnya? Siapa yang dirugikan? Nah, dia dinyatakan peneliti. Peneliti harus ada yang mengakui kaliberisasi dalam penelitian itu seperti apa. Kemudian siapa yang mempertanggungjawabkan penelitiannya itu? Sepertinya kampus atau profesor. Kan nggak ada. Apakah penelitian kita sendiri dapat kita akui sendiri? Itu kan nggak mungkin. Jadi kita membenarkan diri sendiri, yang tidak diakui oleh orang, kita menyalahkan orang lain, nggak bisa. Pun,
makin kesini makin kesana ya Bu. Makin rancu, makin kelihatan kebohongan mereka. Jadi ini benar, mereka bukan peneliti, mereka adalah kebencian yang ditanamkan untuk korban yang pelapor saat ini, yaitu Pak Jokowi ya. Pun ini kan udah lagi ke fisik, udah lagi ke otak, udah lagi ke mengarah ke apa ya, penghinaan lah ya Bu. Secara hukum ini sebenarnya bisa lagi dimasukkan yang baru gak sih Bu? Nah, ini kan keluarga Pak Jokowi kan tidak bersikap karena mereka legowo ya dalam semua perkara ini. Ya, saya di sini boleh siaran langsung. Ya, sebentar mungkin. Bon, keluarga Pak Jokowi tidak menanggapi itu Bon. Karena mereka adalah keluarga yang luar biasa ya, menganggap perkara seperti ini tidak terlalu terbebani bagi mereka gitu. Jadi dalam kehidupan ini dihina, terhina, itu mungkin dari pihak Pak Jokowi dan keluarganya menganggap ini adalah untuk permainan dalam kehidupan. Jadi dia menerima, kalau kita lihat ya, karena saya melihat tingkat kesabarannya sangat kafah, luar biasa. Dan dalam hal ini saya menyampaikan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Dr. Tipa. Sekali lagi saya rangkum bahwa Dr. Tipa mengakui yang ditelitinya itu adalah ijazah dari fotokopi sandi. Dia sampaikan bahwa saya tidak pernah melihat ijazah analognya Pak Jokowi. Kalau dia hanya dari fotokopi, kemudian menyatakan itu palsu, tentu itu murni, itu pidana karena pencemaran nama baik. Kalau dia teliti fotokopi ijazah itu karena tidak pernah melihat dari analog, kenapa berani menyatakan palsu? Sementara seperti yang saya sampaikan tadi, Panwaslu, Bawaslu, KPU, UGM, dan peneliti lainnya menyatakan ijazah itu asli. Ada statement dari Pak Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan sah dan tidak pernah digugat oleh pihak lawan karena dianggap tidak ada cacat administrasi ketika dia melakukan pilkada, pilpres, dan hal yang lain. Nah, ini clear. Makanya saya sampaikan di sini kapasitas dan kapabilitas mereka tidak ada gitu. Kok berani? Nah, jangan bawa-bawa menyerempet ke sana ke sini. Sekali lagi saya sampaikan pada Dr. Tipa, perkara itu sesuai dengan hukum itu subjektif. Kalau ada nilai, ada mens reanya. Sekali lagi saya sampaikan ada mens reanya, niat jahat untuk penghinaan itu ada. Karena due process of law sudah dijalankan, maka dia tersangka. Terus dia enak aja memutuskan bahwa oh dia bebas, nggak bisa juga. Kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa di sini kan ada polisi setahun lamanya memproses perkara ini sehingga terjadi sebuah dakwaan yang lemah atau kabur, kan disuruh perbaiki, dikembalikan untuk diperbaiki, bukan untuk menyatakan bebas atas ketersangkaannya, bebas hukum yang ditanggung yang didugaan kepada mereka, kan tidak. Nah, dalam hal ini sekali lagi saya sampaikan, Dr. Tifa hari tanggal 6 itu duduk di kursi terdakwa, tidak bisa ditawar lagi, nggak ada tawaran itu. Dan untuk duduk di kursi terdakwa dan dia juga langsung kepada pokok perkara untuk pembuktian, kesaksian, replik duplik, kesimpulan dan
Selanjutnya, mari kita dengarkan putusan nanti. Dalam hal ini, penegasan Bun, sekali lagi bahwa tanggal 6 dipastikan duduk di bangku terdakwa ya Bun. Itu tidak bisa diganggu gugat lagi ya Bun. jadi penegasan dalam hukum beracara ya, bahwa Dr. Tipa jangan ragu di mana dia mau duduk, bukan di kursi penonton. Hello, tolong ya pengacaranya berikanlah pemahaman gitu. Sekali lagi saya sampaikan, Dr. Tipa duduk di kursi terdakwa dan proses hukum pokok perkara berjalan. Replik-duplik, kesaksian, pembuktian, langsung kesimpulan dan putusan. Semoga putusan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Kalau bisa begitu masuk pada pokok perkara dalam kesaksian, kita minta Pak Jokowi hadir untuk memberikan hak hukumnya. Karena kita sama tahu siapapun di Indonesia ini equality before the law, persamaan hak di mata hukum itu harus kita hormati. Nah, jangan karena hak-hak hukumnya terpenuhi, dia lakukan prapit, dia lakukan resepsi sehingga putusan selah terpenuhi, kemudian hak hukum orang diabaikan, nggak bisa juga. Karena sekali lagi saya sampaikan, mereka sudah melakukan pelanggaran hukum, yaitu melakukan kejahatan. Perbuatan kejahatan itu sudah terjadi, sudah dilakukan. Bahkan sampai detik ini di setiap media berulang-ulang. Mungkin itu